Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru pada pagi hari ini. Kasih dan rahmat yang baru setiap hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami merenungkan firman-Mu dan kami boleh bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai ke 19 ya. Tetapi di sini Ibu tidak akan membacanya. Kalau membaca semuanya waktunya akan habis ya. Evaluasi dulu. Keluaran 2 Raja-Raja 1 sampai ke 11 adalah di mana di mana Hizkia itu pernah mengalami sakit. Ya, masih ingat kan? Sakit hampir mati. Tetapi datang Nabi Yesaya dan membawa firman Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan umur panjang kepada Hizkia selama 15 tahun. Nah, kisah itu, hal itu ya di ayat-ayat selanjutnya sehingga menjadikan Hizkia itu lupa, nggak sadar gitu loh. Sebenarnya kalau nggak ada kebaikan Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan, bisa kan tidak sembuhkan? Ya sudah, nggak ada. Ya, dia pasti sudah meninggal. Tetapi setelah dia sehat dan banyak dari raja-raja lain mengetahui, ya terlebih lagi kerajaan di ayat yang ke-12 di sini dikatakan Raja Babel setelah tahu bahwa Hizkia sembuh dari sakitnya, maka dia datang. Ya, Raja Babel datang untuk menengok, untuk melihat si Raja Hizkia ini, Raja Hizkia ini. Tetapi apa teman-teman yang dilakukan oleh Hizkia ini? Apa? Coba Ibu baca ya. Begini. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, orang-orang Babel itu ya. Raja Babel itu. Lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempahnya, dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada bara yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaan. Wow, apa yang ditangkap oleh teman-teman? Setelah sakit disembuhkan, datang orang menengok, datang orang membesuk, datang orang melihat, ingin tahu keadaannya. Mungkin Raja Babel juga ingin tahu bagaimana Hizkia bisa sembuh. Tetapi yang dilakukan Hizkia adalah apa? Nih, kamu lihat hartaku, kerajaanku yang aku miliki, gedung, persenjataannya, minyak yang mahal nih Raja Babel. Lu lihat nih. Nah, bahasanya anak sekarang gitu ya. Lu lihat nih, gua ini kaya. Nah, ini kan jadi parah gitu loh ya. Jadi parah. Kenapa? Kalau dia bisa hidup, kalau dia bisa umur panjang, itu karena siapa, men? Jangan salah. Bukan lu sendiri. Karena tuh Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk hidup. Dari hal yang Ibu baca ini tadi, Hizkia memamerkan hartanya kepada Raja Babel ini kan menunjukkan, wah, lu tahu nggak, Bel, gua nih, Raja Hizkia, setelah sembuh nih, harta gua nih segini. Nah, itu sudah salah. Dan itu menjadikan tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyombongkan harta. Amin teman-teman. Sehingga diutuslah oleh Tuhan Nabi Yesaya untuk mengingatkan kembali kepada Hizkia. Ya, Ibu baca ya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berfirman melalui Yesaya. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Nah, tahu rasa. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan
Demikianlah firman Tuhan. Apa yang difirmankan? Semua hartamu akan diangkut oleh Raja Babel. Tidak ada tersisa sesen pun, secuil pun. Ngeri nggak? Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Loh, keturunannya juga dirampas oleh Raja Babel. Nah, itu parahnya orang sombong itu. Hizkia menjawab, tapi apa kata Hizkia? Kata Hizkia kepada Nabi Yesaya. Padahal Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan, untuk memperingatkan, untuk menasehati. Jawabnya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Wah, kalau teman-teman baca Alkitab ya, buka atau di gadgetnya lah. Ya. Kalimat yang dilontarkan Hizkia ini sangat tidak sopan, atau bahasanya itu sangat kurang ajar. Karena apa? Karena ada tanda, kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia ya pastilah. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, ada tanda seru. Ada suatu tekanan, seakan-akan Hizkia bilang begini. Seakan-akan Hizkia bilang, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Nah, gitu loh. Seakan-akan dia itu betul posisinya. Dan Yesaya yang diutus oleh Tuhan ini, aduh, ini orang-orang benar-benar kan? Ya, benar-benar orang atau raja yang tidak tahu diri. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau teman-teman punya teman begitu bagaimana? Ayo. Sudah ditolong, ternyata dia nikung kita, dia mentung kita, mukul kita. Wah, itu kan orang nggak tahu diri. Sama begitulah, ya. Hizkia menjadi lupa diri. Orang lupa diri itu apa sih ciri-cirinya? Ya tidak sadar lagi akan siapa dirinya sendiri. Atau orang bilang kacang lupa kulitnya. Nah, ini Hizkia ini. Ya. Wah, parah ini. Benar-benar parah deh Hizkia ini. Lupa. Kalau dia bisa hidup, kalau nggak karena Tuhan mah udah habis dia. Bahasanya anak sekarang ya gitu ya. Udah habis dia cerita hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, yang kita pelajari pada pagi hari ini, dalam hidup kita itu ada orang yang berjasa. Ya, ada. Di sekolah bapak dan ibu guru, di rumah orang tua kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Di gereja gembala kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang berarti sebenarnya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri seperti Hizkia. Ya, jangan sampai. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang humble. Orang yang bisa menghormati orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Orang yang sudah berjasa dan membawa hidup kita menjadi lebih baik, kita hormati. Suatu saat teman-teman semua akan selesai dari dari bangku sekolahnya. Yang SMA akan kuliah, yang SMP akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada saat kalian nanti menjadi orang yang sukses, ingatlah bapak dan ibu guru yang sudah mendidik kalian. Jangan sampai seperti Hizkia ya. Ibu ingatkan itu. Ingatlah selalu kalau masih ada kontak, di kontak. Say hello sama bapak dan ibu guru. Amin. Itulah anak-anak atau orang-orang yang tahu diri, yang tahu berterima kasih. Ingat akan jasa orang yang sudah mendidik dan mengasihi kita. Selamat pagi, jangan bosan. Sekali lagi diulang-ulang dan tidak boleh bosan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.